Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan berkhotbah didasarkan pada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Saya akan berkhotbah dengan judul senantiasa berdoa kepada Tuhan. Didasarkan pada surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Dengan judul senantiasa berdoa kepada Tuhan. Demikian bunyinya. Tetaplah berdoa. Singkat sekali ya. Tetaplah berdoa. Bacaannya singkat tetapi pelaksanaannya tidak pernah singkat. 2 kata. Ini adalah satu dari 2 ayat di dalam seluruh Alkitab yang disebut ayat paling pendek. Tetaplah berdoa. Tapi pendeknya kata-kata di dalam nats ini itu justru bertolak belakang dengan pesannya. Pesannya itu justru sangat panjang. Tetaplah berdoa. Pray without ceasing. King James. Pray continually. Tetaplah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Selalulah berdoa. Ada orang mempertanyakan keabsahan dari possibility atau kemungkinan dalam melaksanakan pesan ini. Ada yang bertanya begini, pendeta bagaimana kita senantiasa berdoa? Memangnya kita tidak ada kerjaan lain apa? Nggak ada kegiatan yang lain apa? Kapan saya nanti bebenah, mencuci-cuci, perabot, bekerja, berdagang, sekolah, bergaul kalau senantiasa berdoa? Rupanya yang dimaksud dengan tetaplah berdoa atau berdoalah senantiasa ini ada 2. Tetaplah berdoa, senantiasalah berdoa, berdoalah senantiasa. Pengertian mula-mula adalah selalulah ingat Tuhan. Selalulah berharap pada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Mungkinkah kita selalu berdoa? Mungkin. Sama itu seperti bernafas. Kalau kita bernafas, bisa enggak sembari bernafas sembari masak di dapur? Bisa. Bisa enggak kita bernafas sembari belajar di sekolah? Bisa. Bisa enggak kita ini bernapas sembari kita bekerja di kantor atau di pasar? Bisa, bahkan sembari tidur pun kita dapat juga berdoa. Berdoalah senantiasa, jadikanlah doa itu seperti layaknya nafas spiritual. Karena dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kita dapat jumpa dengan Tuhan. Tetapi tetaplah berdoa atau senantiasa berdoa bukan berarti tanpa aturan. Maka pengertian berikutnya adalah tetaplah berdoa, milikilah waktu-waktu yang tetap untuk berdoa. Sebab ada juga orang atas alasan yang pertama tadi, dia bilang apa? Pendeta, aku gak usah kebaktian ke gereja lagi ya. Buat apa lagi aku punya saat teduh? Kan aku kapanpun, dimanapun, bagaimanapun udah doa. Tadi aku doa tuh sambil masak. Oh jangan begitu kawanku. Memang pengertian pertama sudah kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita tidak ada jadwal doa. Tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa. Ini pesan. Berlaku juga bagi kita sekarang. Marilah kita senantiasa berdoa.
Mengapa kita senantiasa berdoa? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, paling tidak dapat kita catat 4 alasan, 4 tujuan, 4 manfaat. Mengapa kita senantiasa berdoa? Yang pertama, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 12 dan 13 contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Surat Yakobus pasal 1 ayat 5 contohnya. Yang ketiga, untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan. Injil Markus pasal 14 ayat 38 contohnya. Dan yang keempat, untuk mengadakan pelayanan bagi Tuhan. Surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 5 contohnya. Marilah kita senantiasa berdoa. Mengapa? Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu pesan dari Yeremia seorang nabi kepada umat Israel Yehuda atau kemudian disebut Yahudi di pembuangan Babilonia atau kota Babel khususnya. Yeremia 29 ayat 12. 13. Yeremia 29 ayat 12, 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Kalau orang dalam pembuangan sepi, sunyi, tidak enak. Betul? Betul? Tidak ada bait Allah untuk dikunjungi. Tidak ada imam-imam yang melayani. Sistem peribadahan kembali kepada masing-masing pribadi. Di pembuangan mana bisa kebaktian seperti di Yerusalem. Lihatlah itu kisah Sadrak, Mesak dan Abednego juga Daniel. Lihatlah itu kisah Mordekai dan juga Esther. Lihatlah itu Nehemia. Tetapi Tuhan berkata apa? Jangan kelewat sedih. Kamu masih dapat menemukan aku. Meskipun tanpa seremonial di Yerusalem seperti dulu. Tanpa bait Allah seperti dulu. Kamu masih dapat jumpa dengan aku jika kamu berdoa mencari aku dengan segenap hatimu. Kita bisa jadi suatu ketika berada di pengasingan. Betul? Dibuang. Jangan salah paham ya. Ini istilah-istilah kasar. Kita bisa enggak dibuang ke rumah sakit? Kita bisa enggak dibuang bahkan di penjara? Bisa enggak kita disingkirkan, disisihkan? Bisa enggak kita sendirian, ditinggal orang yang kita kasihi? Ya suami, ya istri, ya anak, ya orang tua, ya mertua, ya menantu. Bisa enggak kita diturunkan dari jabatan kita, kedudukan kita? Bisa enggak kita enggak bisa dikasih lagi pekerjaan? Bisa enggak kita suatu ketika tidak dapat beribadah di gereja? Tolong jawab. Bisa. Tapi kita saudara-saudara tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita dapat berjumpa dengan Dia setiap saat. Apa bedanya kalau kita berjumpa dengan Tuhan dengan tidak berjumpa dengan Tuhan? Suasana hidup kita berbeda kalau kita ini jumpa dengan Tuhan dibanding dengan tidak jumpa. Ginilah, Bapak Ibu, ada enggak gambar yang Anda sukai di dunia ini selama Anda hidup? Ada? Selalu Anda sukai? Senang enggak lihat anak Bapak Ibu? Senang enggak lihat anak sendiri? Senang enggak? Jawab dengan jujur. Selalu?
Senang enggak ketemu orang tua? Senanglah pendeta, selalu. Senang enggak lihat cucu? Oh cucuku, aduh cucuku. Senang dah? Ya senanglah. Selalu. Mau ditinggal 2 bulan ayah ibunya pergi? Selalu. Selalu kita senang lihat pacar, selalu kita senang lihat suami, selalu kita senang lihat istri. Yang kita senangi pun seringkali bisa jadi tidak suatu ketika kita senangi. Karena apa? Gambar di dunia ini berubah-ubah. Tetapi Tuhan tidak pernah membuat kita berubah. Tidak ada dari Tuhan yang tidak menyenangkan bagi kita. Melihat wajah Tuhan, wow. Baca tuh kisah semisal dalam kitab Wahyu, lebih khusus Wahyu 4 ayat 8, 9, 10, 11. Mengapa tiada henti-henti para malaikat itu berseru-seru, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan malaikat itu tidak kur, tetapi saling bersautan. Malaikat pertama berkata, kuduslah Tuhan. Yang satu menyaut, iya benar katamu, kuduslah Tuhan. Artinya mereka itu bukan karena wajib mereka berkata Yesus kudus, tetapi karena mereka melihat kekudusan Tuhan. Kalau gambar-gambar di dunia ini tidak selalu menyenangkan kita. Ada yang baru pulang dari liburan? Tolong lihat saya. Ada? Numpang nanya ya, selain alasan ekonomis, kenapa sih Anda enggak di sana lagi? Kok udah pulang? Kok udah pulang? Udah habis uang pendeta. Oke, saya kasih uang. Saya ada kerjaan pendeta. Oke, nggak usah dikerjain, nggak usah. Bosan ya. Memandang wajah Tuhan tidak pernah bosan. Betul? Kalau Anda masuk ke tempat rekreasi, gedung bioskop, jalannya di awal gimana? Pulang? Belum lagi analisis. Film itu ternyata si ini kemalaman kelamaan kok gitu banget sih. Gimana aku pulang? Sorgalah tempat rekreasi yang terindah. Tidak pernah membosankan. Maka bangunlah persekutuan dengan Tuhan lewat doa. Memang sih untuk bersekutu dengan Tuhan ada 2 cara umum. Melalui kitab suci Alkitab, firman yang tertulis. Dan sedari tadi saya katakan lewat doa. Tapi ada beda. Beda pertama, kalau kita berjumpa Tuhan lewat Alkitab, Tuhanlah yang berbicara, kita penanggap. Tetapi kalau kita berdoa, kitalah yang berbicara, Tuhan penanggap. Turunan dari situ adalah sekaligus bedanya tadi. Kalau kita membaca Alkitab Tuhan berbicara belum tentu kita dengar. Tetapi kalau kita berdoa kita yang berbicara Tuhan pasti dengar. Pribadi yang paling benar berkomunikasi adalah Tuhan. Tidak sia-sia kita berjumpa dengan Tuhan. Berdoa. Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan Yesus sebelum ia turun ke dunia sebagai anak Allah yang diutus menjadi Mesias. Menurut Yohanes 1 ayat 18. Di manakah ia berada dan bagaimana? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Secara umum Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia di mana?
Enggak, secara lebih khusus dia berada di mana? Pangkuan Bapa. Bagaimanapun Anda mengartikan itu terserah, pokoknya di pangkuan Bapa. Memandang wajah Bapa, merasakan hadirat Bapa, wow. Tetapi diturunkan ke dunia, jangankan jumpa dengan Bapa, malaikat pun tidak boleh kawal. Memang selama di dunia Kristus tidak kekurangan keilahiannya. Tetapi menurut Filipi pasal 2, dia sudah mengosongkan dirinya. Sepi sendirian. Tapi tenang, dia mengajari kita bagaimana cara bersekutu dengan Sang Bapa. Lewat doa. Selidiki baik-baik dalam Alkitab. Serajin-rajinnya Tuhan Yesus melayani, tetap banyak waktu untuk berdoa. Lihat 3 contoh dengan cepat. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar berdoa. Lihat di dalam Lukas pasal 6 ayat 12, Tuhan Yesus semalam-malaman berdoa. Tentu tidak setiap malam. Tapi tadi Markus 1 ayat 35, saya sungguh yakin itu setiap pagi memang begitu. Lukas pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus menyisihkan diri dari keramaian berdoa. Padahal mulai ayat 12, Tuhan sedang digandrungin, banyak orang yang cari dia. Tolong lihat saya lagi. Numpang nanya. Tuhan Yesus kalau berdoa minta apa ya? Dalam hal ini bagi dirinya. Pilih uang, jawab langsung biar cepat. Martabat, martabak, kekayaan, kemasyuran, kebahagiaan, kekuatan. Tidak. Lalu buat apa dia berdoa? Bangun persekutuan, kongko, ngobrol. Kualitas persekutuan dilihat dari ngobrol enggak. Kalau kita mengasihi, pasti kita suka ngobrol dengan orang yang kita kasihi. Jangan giliran telepon bisanya minta. Ya kita bisa dikte dia kapan-kapan dia telepon kita, miss call lah, gua abain aja deh. Curang lo habisnya, selalu telepon, kalau telepon gua mau udah tahu karakter lu bukan teman yang baik. Tapi kalau teman yang baik, sisihkan dulu permintaan, sisihkan dulu permohonan. Yuk ngobrol dulu. Nyatakan kasih kita lewat obrolan sama Tuhan. Jangan, aku lagi gak perlu sesuatu, ngapain aku doa. Bangun persekutuan dengan Tuhan lewat doa dan pasti ada berkat. Jemaat di Laodikia di dalam Wahyu pasal 3 sudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mereka tidak lagi ketok pintunya Tuhan. Tidak apa-apa kata Tuhan, aku yang ketok pintumu. Buka hatimu, aku mau masuk. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, siapa yang mendengar, buka hati, aku mau masuk. Bapak Ibu, di dunia ini banyak makhluk ciptaan Tuhan, betul? Dari sekian banyak makhluk itu siapa saja yang dapat bersekutu dengannya? Hanya satu, manusia, saudara dan saya. Karena menurut Kejadian 2 ayat 7, hanya kitalah yang senafas dengan dia. Sayang kalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan tapi kita tidak gunakan. Maka jangan kita punya pemikiran soal doa itu. Oh kalau ada perlu, oh kalau ada yang dibutuhkan. Kawan, berdoa itu juga membangun persekutuan dengan Tuhan. Tunjukkan kasih kita kepadanya lewat doa.
seperti Tuhan Yesus. Marilah kita senantiasa berdoa. Mengapa? Berikutnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Coba kita lihat beberapa ayat mengenai hal ini. Mulailah dari surat Yakobus pasal 1 ayat 5. Terus lihat Alkitab Anda, baca, terus jaga, terus pandang Tuhan dengan mata rohani, jangan sia-sia dari tempat ini. Terus nikmati berkat-berkat Tuhan sampai nanti kita pulang supaya kita ini penuh mendapat berkat. Bangun, kucek-kucek matanya, jangan kedalaman, ntar sakit. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Manusia itu punya hikmat, tetapi dapat kurang. Tetapi Tuhan sumber hikmat tidak pernah kekurangan hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan, kepandaian. Kita perlu loh pengetahuan, kepandaian. Tapi kita kurang nih. Siapa yang akan supply memberikan kita pengetahuan tambahan? Tuhan, asal kita minta dalam doa. Hidup ini adalah proses belajar. Coba, tolong lihat. Waktu saya baru lahir dulu, mulai merangkak, belajar apa? Berjalan. Setelah lulus TK, masuk SD. Belajar apa? Pelajaran SD. Lulus SD, masuk SMP. Sudah selesai belajar? Belum. Pelajaran SMP. Luluslah kuliah, jadi sarjana, cari pekerjaan. Belajar cari pekerjaan. Sudah dapat pekerjaan, belajar bekerja. Sisi lain saya cari pacar, dapat pacar, belajar memperlakukan pacar. Menikah, belajar menjalankan pernikahan. Punya anak, belajar merawat anak. Jadi punya usaha, belajar menjaga usaha. Sampailah hari masa pensiun, belajar menghadapi masa pensiun. Belajar menghadapi hari-hari terakhir dalam hidup. Belajar memperlakukan mertua. Belajar menghadapi menantu. Tidak pernah habis kita belajar. Jangan sombong. Kita memang tidak sebodoh yang kita pikirkan, tapi juga tidak sepintar yang kita bayangkan. Kita ini ya, bacalah 1 Korintus 13 ayat 9. 1 Korintus 13 ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Bahkan nubuat kita pun masih ada yang kurang. Tidak lengkap berapa persen, berapapun. Pokoknya tidak lengkap, gak jadi itu barang. Coba lihat masakan itu yang kurang matang. Kurang matang berapa? Apapun pokoknya gak enak. Coba kurang turun. Gak bunyi. Semua ada standarnya. Pengetahuan kita tidak lengkap, nggak nyampe. Manusia itu ya, gimana ya? Gini,
Semakin saya pandai dalam satu bidang, itu menandakan saya semakin tidak pandai dalam bidang lain. Coba aja. Itu orang pinter. Pinter bidang apa? Pinter dagang, pinter matematika, pinter fisika aja belum tentu pinter biologi. Tuh dokter ahli. Ahli kedokterannya, keahliannya bidang apa? Saya punya kawan ahli bedah. Ku tahu pokoknya dia ahli bedah. Ku tanya, boleh enggak bedah ini? Apa nih? Paha aku lagi ini. Udah bisa aku bedah jantung. Apa susahnya kawanku? Saya enggak punya pretensi apa-apa. Pokoknya ya itulah manusia. Itu pendeta tuh ahli Alkitab. Alkitab bidang apa dia? Hanya Tuhan yang tahu segala-galanya kawan-kawan. Bergurulah padanya. Bertanya, Tuhan tolongin saya dong. Saya tidak tahu lagi nih bagaimana ini. Kalau kita kurang hikmat, kita jadi mentok. Kalau Anda udah mentok, apa yang terjadi? Satu, marah. Coba aja. Kalau kita udah mentok, marah. Marah itu kan tanda kita udah mentok. Coba kalau kita nggak mentok, nggak marah kita. Masih ada cara lain. Masih bisa negosiasi. Tapi kalau kita udah mentok, marah. Nah manusia sifatnya apa? Daripada minder mendingan gua sombong, marah aja. Padahal mah dia udah nggak tahu. Udah nggak bisa apa-apa, bawaannya marah. Kenapa Anda marah sama anak? Nggak tahu lagi cara memperlakukan anak itu bagaimana? Kenapa Anda marah kepada orang lain? Anda udah bohwat, udah habis pikir, habis jalan. Marah aja dah. Jadi kalau kita udah mentok marah. Udah mentok apa lagi nih? Minggat. Ninggalin. Anda nggak akan pernah ninggalin persoalan kalau nggak mentok loh. Coba aja. Ngapain kita minggat kalau kita ini masih ada cara, masih ada jalan, masih ada knowledge, masih ada pengetahuan. Saya bawa kendaraan, mogok di tengah jalan. Kutak-katik. Aduh. Mentok. Apa yang saya lakukan? Kita tinggalin. Saya punya presiden, namanya Pak Jokowi. Pak Jokowi ini suka pergi kemana-mana, saya baca surat kabar. Tuh ketika dia lihat lapangan tuh kurang terpakai dengan baik, lapangan terbang. Tanya, kenapa nih? Kok nggak dipakai? Sepi begini. Pak Presiden, ini untuk tentara, militer. Bisa dong dipakai buat umum juga. Ya bisa sih, tapi apa? Peraturannya mesti diubah. Ya ubahlah. Tapi masih ada lagi satu Pak Presiden. Apa itu? Aduh ini landasan pacunya kelewat pendek kurang panjang. Ya panjangin dong. Kalau pendek ya nggak bisa pesawat berbadan lebar. Bagaimana mengangkut masyarakat umum? Panjangin dong. Kenapa kita nggak take off, nggak naik, nggak tinggal landas, nggak nyampe, juga nggak bisa turun. Kenapa? Landasan pacu kita nih kelewat pendek. Panjangin. Tarik pengetahuan kita lebih panjang lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Lapangkan lagi dada ini, perasaan ini lebih memaklumi orang. Tidak ada kita jadi mentok. Selalu ada jalan bersama dengan Tuhan. Asal kita ini mau enggak kita doa. Jangan Anda anggap Anda sudah tahu soal apa yang Anda sudah geluti selama ini. Oh ini bisnis ini, aku yang mulai pendeta.
Ini aku pionirnya, aku ini yang mulai. Zaman berubah. Tapi Tuhan itu selalu dia maha tahu. Makanya kalau Tuhan suruh ke kiri ya ke kiri aja. Tuhan suruh ke kanan, ke kanan. Coba lihat itu. Yesaya pasal 30 ayat 20-21. Yesaya 30 ayat 20-21. Lihat, perhatikan baik-baik. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, tanda situasi sedang sulit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Tuhan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, this is the way. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan, lanjutkan. Entah kamu menganan atau mengiri. Wow, situasi sedang sulit. Ekonomi boleh kurang, hikmat tidak pernah kurang. Sang pengajar, sang guru tetap ada di kelas walaupun badai sedang keras. Dia setia mengajar. Mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberi bimbingan. The greatest counselor. Maka kita disebut menjadi muridku. Jadikan kata Tuhan menjadi muridku. Kita menjadi muridnya. Supaya Tuhan mendidik kita terus menjalani kehidupan ini sampai selesai. Menganan atau mengiri. Ini hikmat. Kalau dunia kiri kanan terlalu patah-patah. Lenggang patah-patah. Lihat dah. Itu minimal 45 derajat loh. Kalau orang nari. Waktu saya dulu baris berbaris. Balik kanan gerak. Ada enggak? Balik kiri gerak. Tidak ada. Ada kiri. Ada kanan. Tidak ada di tengah-tengah. Miring dikit aja. Pak! Aturan dunia begitu. Kaku. Kaku. Kalau Tuhan tuh ya. Menganan. Mengiri, menganan lagi. Anak bandel cuma diusap-usap dengan hikmat Tuhan. Ampun mama, wes salah, nggak salah. Oh, suami yang bandel itu hanya diladenin, kasih dia minuman yang segar. Dia nangis lihat istrinya. Hikmat Tuhan. Katanya kita mau dipecat. Tapi coba tanya Tuhan. Tuhan bagaimana berbicara kepada bos ini supaya aku jangan jadi dipecat. Selalu ada jalan. Kalaupun kita benar-benar terusir, berjalanlah dalam pengusiran itu dengan jalan dari Tuhan. Kemana setelah pergi dari itu usaha? Kemana? Pindah kerja di mana? Meniti karir di mana? Hanya Tuhan. Udah diputus pacar, oke. Bukan aku yang putusin kau ya. Kau yang putusin aku. Bukan aku yang gak mau padamu. Kau yang gak mau sama aku. Aku tidak salah. Tuhan selalu ada jalan. Kalau kita berdoa, kita akan mendapatkan pengetahuan dari Tuhan. Gereja ini mengapa terus berdiri? Selalu bertanya pada Tuhan, para pemimpin kita, Tuhan apalagi bagaimana ini? Bagaimana ini Tuhan? Pengetahuan kita tidak lengkap. Hari demi hari selalu isunya baru. Tapi seiring dengan itu berkat Tuhan juga selalu baru.
Marilah kita senantiasa berdoa. Mengapa? Berikutnya adalah untuk mengalami kemenangan bersama Tuhan. Coba perhatikan Markus pasal 14 ayat 38. Markus pasal 14 ayat 38. Demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tolong lihat saya. Kita ada daging enggak? Ada roh? Dua-dua di dalam kita. Tapi menurut Galatia pasal 5 ayat 16-17, keinginan daging dengan keinginan roh sama enggak? Beda. Disinilah ada tarik-menarik di dalam internal kita. Perang batin. Gimana ya? Peperangan. Belum bicara eksternal. Pengaruh kuasa gelap, pergaulan buruk. Dunia ini kawan-kawan, Bapak Ibu yang terhormat, dunia ini medan perang buat kita, tidak ada tempat yang aman. Semua sudah ada disorientasinya, bisa menyimpang. Pisau yang tajam bisa buat potong buah, tapi juga bisa potong orang. Betul tak? Semua dapat disalahgunakan. Semua ada penyimpangannya. Bagaimana kita dapat menjadi pemenang? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kata berjaga-jaga di dalam ayat ini menunjuk kepada apa? Lihat sebentar lagi. Segala usaha manajemen manusiawi kita. Sebelum tidur, kuncilah pintu rumah itu, berjaga-jaga. Sebelum kita ini sakit, makanlah yang teratur. Tapi biarpun kita berjaga-jaga, bisa kebobolan juga. Disinilah kita harus berdoa. Jaga anak kita, ya. Tapi kalau hanya jaga anak saja dengan usaha manajemen manusiawi kita, tidak cukup. Efesus 6 ayat 10, 11, 12 sampai 18. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Nggak ada yang aman. Lihat saya. Buka komputer. Colok internet. Aman buat kita internet? Aman. Kita butuh internet tapi itu aman? Lebih baik kita pahami tidak ada yang aman. Apa games buat kita aman? Tolong lihat saya. Pacaran, mana? Anak-anak muda yang belum menikah. Mungkin juga Anda nggak punya pacar sih. Ya belum menikah, yang nggak punya pacar, ya udahlah nanti kita doain. Tapi janji dulu bahwa pacaran nggak aman. Tapi kita harus pacaran. Kita harus pakai internet tadi. Anak-anak kami, matiin laptop itu, matiin. Apa kok buka-buka internet terus? Aduh, saya lagi cari bahan belajar, Dedi. Kata anak kami, saya sebenarnya namanya Poltak, cuma sering dipanggil Dedi. Supaya keren aja. Ya orang yang gak keren, panggilannya keren boleh dong. Sama anak kan gak usah bayar. Apa kau pegang-pegang terus? Aduh, ini cari bahan, Dedi. Oh, apa yang harus kita lakukan? Doa. Daging lemah, roh penurut. Sebenarnya kata penurut di situ menunjuk kepada kuat. Daging lemah, roh penurut. Daging lemah, roh kuat. Mengapa daging lemah? Roh kuat.
supaya roh yang kuatlah yang melindungi daging yang lemah. Buktikan. Tolong perhatikan. Daging itu lemah. Saya lapar. Pedih enggak? Jawab. Ale? Teman saya datang bawa makanan. Taruh di samping lalu ngomong, Pol jangan dimakan ya. Kawan, aku kan lagi lapar kau tahu. Pokoknya jangan dimakan. Dia pergi. Waduh menantang nih. Daging lemah. Akhirnya saya makan, urusan belakangan. Kenapa saya makan? Jangan lagi katakan, habis daging lemah apa? Bukan, dagingmu memang lemah, tapi sayang rohmu ikut-ikutan lemah sehingga dagingmu yang lemah tidak ada yang melindungi, jadilah kau makan. Meskipun daging lemah, tapi kalau roh kuat, itulah contoh orang puasa. Nggak jadi makan, apalagi makanan terlarang. Gak akan kita masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita atas nama daging lemah, tapi hasil curian, tidak. Memang ada kadang-kadang situasi situasional yang berkaitan dengan persoalan etis. Tapi lebih baik kita hindarkan perseteruan soal itu. Secara umum katakan dagingku lemah tetapi rohku kuat, maka aku tidak akan dapat dikalahkan. 1 Korintus pasal 7 ayat 3, 4 dan 5. Sesungguhnya kalian yang sudah menikah tidak tahan bertarak, maka jangan jauh-jauh dari istri atau suamimu, kata firman. Tetapi bagaimana dong kalau orang seperti saya ini pergi ke daerah mendapat tugas dari gereja 3 bulan tidak boleh bawa keluarga. Daging lemah, tetapi kalau roh kita kuat kita tidak usah zina. Jangan alasan, habis bagaimana pendeta, habis ini udah lama, habis ini istriku sih yang begitu, suamiku sih nggak mau ngeladenin aku, korbannya aku pendeta, korbannya aku, korban apa kau? Selama roh kita kuat, daging kita yang lemah akan terlindungi dan kita akan menjadi pemenang. Jangan kita menjadi umat yang kalah. Kalahnya KO lagi. Tidak ada pun perjuangannya. Ronde pertama digelar, ronde pertama dia jatuh. Kalaupun kalah angka kayak gitu. Kagak ada pun perjuanganmu kulihat. Nyerah aja kau terus. Habis bagaimana? Habis apa kau dihabisin kau? Jangan biarkan dirimu dihabisin. Tampil jadi pemenang. Masa 10 hal yang dipertandingkan 10-10-nya dia kalah. Hei, kalaupun kalah kita menang 7, dia 3 gitu kayak. Jangan ini 0, 10. Ya ampun. Lalu di gereja nyanyi, kita lah umat pemenang. Kau bohong. Pacaran kau kalah, bisnis kau kalah. Apa yang membanggakan darimu? Kita harus jadi pemenang, tapi dengan kekuatan sendiri tidak sanggup. Kita mesti berdoa, Tuhan jagai aku Tuhan. Marilah kita senantiasa berdoa. Mengapa? Alasan terakhir adalah untuk mengadakan pelayanan bagi Tuhan. Kata bagi Tuhan di sini sebenarnya demi Tuhan, tetapi yang kita layani sesama kita. Coba lihat pesan Rasul Paulus kepada Timotius waktu dia jauh berada di Efesus dan Paulus sedang di tempat lain, saking luasnya pelayanan dan petugas pelayan kurang. Timotius sendirian di Efesus. Efesus kota yang begitu rupa, sulit sekali. Apa kata sang rasul kepada anak didik rohaninya ini yang sedang dibanggakannya dalam pelayanan? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang.
untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenaan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Paulus berkata apa di sini? Timotius, kamu jangan khotbah aja, ceramah aja. Kamu juga harus mau berdoa. Melayani bukan hanya lewat berkhotbah seperti saya ceramah mengajar, tapi juga berdoa. Apalagi ladang di Efesus tadi. Saya tidak banyak waktu untuk mengurai situasi kesulitan yang dihadapi oleh Timotius di Efesus. Berat. Tahu sendiri Efesus. Kisah para rasul, kitab Wahyu. Efesus adalah gereja salah satu yang kehilangan cinta mula-mula. Penguasa-penguasa di situ banyak yang tidak suka dengan kekristenan. Tetapi oleh Paulus dikatakan kepada Timotius, berdoa kau Timotius. Maka bagi kita pelayanan bukan hanya berkhotbah, memimpin kebaktian, bermain musik, mengajar, konseling, tapi juga doa. Supaya semua orang diselamatkan. Berdoa untuk semua orang. Pendeta, kapan kelarnya doa aku untuk semua orang aku doain? Ya cicil lah. Hari ini kau berdoalah buat pemimpinmu. Besok kau berdoa buat anakmu. Jangan jadi alasan. Kapan aku selesai doa? Ya doalah dulu. Belum pun kau mulai, kau mau akhiri. Semana kau? Lakukan sesuatu. Doalah dulu. Doa. Sebut nama mereka. Sebut. Boleh lihat saya? Kalau Anda benar berdoa buat keluarga Anda, apa yang terjadi dalam doa Anda? Pasti terdengar nama mereka. Betul dah? Katanya berdoa buat keluarga, gak pernah pun namanya disebut. Bohong kau. Siapa yang kau doain? Ya keluarga aku, ya keluargamu. Siapa kawanku? Siapa? Sebut dong. Itulah pendoa perantara, pendoa syafaat. Coba lihat kebiasaan Tuhan Yesus yang indah. Coba, sebentar lagi selesai nih khotbah. Saya sudah tahu itu bunyi-bunyi itu. Mengingatkan saya itu. Emang halus sekali Anda ini. Terima kasih, saya tahu. Lihat Lukas 22 ayat 31-32. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus mau disalibkan. Yang kemudian diincar setan siapa? Petrus. Petrus itu leader dari para rasul. Tidak terstruktur, tapi perlakuan Tuhan menunjukkan demikian. Yang paling dekat dengan Tuhan dalam tugas-tugas tertentu adalah Simon Petrus. Saya telusuri, ada kaitannya rupanya dengan tafsiran saya. Karena dialah rasul mula-mula yang direkrut. Dialah murid pilihan Yohanes di dalam Yohanes pasal 1 yang dikirim oleh Yohanes menjadi murid Yesus. Maka bangga betul Tuhan Yesus akan Simon. Tetapi Simon ini banyak kelemahan. Dia ini temperamental. Tahu temperamental? Dari dua kata, temperamennya suka mental-mental. Kadang labil kawan ini. Kadang berani. Ntar, Guru, kau kah itu? Biar aku berjalan di atas saya seperti dirimu. Oke, come. Dia jatuh duluan. Cabut pedang. Dia nyangkal duluan. Simon. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur.
Tuhan Yesus melindungi Simon dengan doanya. Seperti itulah kita buat orang-orang terdekat kita khususnya. Suamiku, kata istrinya, aku tahu kau ini suami yang gagap, pengusaha yang berhasil, gajimu besar, kedudukanmu tinggi. Oh, aku tahu banyak godaan di sana untukmu, tapi aku sudah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Istriku, kata suaminya, kau ini tinggi semampai, kau wanita karir, banyak juga penghasilanmu. Aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Itulah yang kita lakukan. Atau sebagai orang tua bagi anak-anak aku tahu banyak tantangan di sana, godaan di sana, tapi anak-anak harus kuliah juga, kadang-kadang harus merantau, kadang-kadang juga harus ini, harus itu, harus bergaul juga, pacaran juga. Tapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Lindungi orang-orang sekitar kita dengan doa, dengan doa, dengan doa, dengan doa, dengan doa. Layani mereka dengan doa. Apalagi kalau anak-anak ya, doakan anak-anak kita. Tahu doa lagu ibu, doa ibu? Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenal, tak kunjung mengerang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteluh, sujud berdoa ku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Waktu dia kecil begitu tuh. Karena waktu anak kecil, dengan ibu yang begitu baik, rajin, gak ada masalah. Tapi dia ingat nih ibunya suka berdoa. Berbekas dalam jiwanya. Belakangan dia sudah besar, ibunya meninggal. Muncullah bait kedua. Seringlah kini ku kenang di masa yang berat, dikala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteluh. Kembali sayupku dengar, namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Anak ini tidak jadi berantakan meskipun ibundanya sudah tiada. Hidup berat bagi orang muda yang sendirian. Tapi ketika dia ingat bundanya berdoa buat dia, dia jadi kokoh lagi. Aku tidak boleh mundur, aku tidak boleh putus asa. Mamaku sudah berdoa untuk aku. Aku harus maju. Maka betapa pentingnya berdoa itu. Ingat ya Bes, bentar lagi selesai nih khotbah. Ingat ya Bes, 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Dia lahirnya begitulah. Beda dengan kakak-kakaknya. Tapi mamanya bilang apa? Ya Bes, sini kau nak. Kau jangan minder.
Kau mesti percaya sama Tuhan. Meskipun kau ini lahir begitu, beda dengan kakak-kakakmu. Kamu mesti suka berdoa sama Tuhan. Jangan kau apa-apa andalkan kakakmu, kokomu, abangmu. Jangan. Jangan kau berharap pada orang. Doa kau doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Hidupmu berarti. Mama ini tidak selamanya ikut denganmu. Ajaran itu membekas di dalam jiwa Yabes. Maka dia berdoa, Tuhan berkati aku, perluas daerahku. Aku sendirian, memang punya kakak, tapi aku gak mau mengandalkan mereka. Aku mau berdoa kepadamu. Jadi itu orang. Doakan orang-orang sekitar kita. Jangan kita buat mereka bergantung dengan kita. Berbahaya kalau si ibu tadi berkata atas nama kelahiran Yabes yang begitu rupa banyak kurang. Yabes, tenang kau jangan kau marah. Masih ada mama. Masih ada abang-abangmu. Masih ada saudaramu itu. Oh iya, abang memang sayang sama adiknya. Tapi sosoknya ini Tuan Putri. Kakak ipar. Lain urusan. Ajaran orang tua yang benar adalah jangan andalkan saudaramu nak. Jangan andalkan orang tuamu nak. Andalkan Tuhan. Bukan jadi pisah dari keluarga lalu kita sombong seperti tidak punya saudara. Jangan begitu. Tapi andalan kita adalah Tuhan. Ada yang jadi perantau di kota ini sekarang. Kesana kemari Anda tertolak. Tuhan tidak pernah menolakmu. Ingat itu. Demikianlah uraian khotbah hari ini didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 17. Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mengapa? 4 alasan sudah kita coba renungkan. Tinggallah kemudian kita lakukan. Mari tunduk kepala perlahan-lahan. Pandang Tuhan dengan mata rohani. Haleluya.